Halo, Assalamualaikum. Saya Andinia, kelas 11 AK2. Kali ini akan mencoba untuk membahas mengenai studi kasus 8, halaman 63 yang pernah dijadiin tugas oleh Bu Lucy kemarin. Bisa dilihat di paket PAPDJM atau Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang, halaman 63. Di soal kali ini udah ada saldonya dari akun kas, perlengkapan, piutang usaha, dan sebagainya yang kemungkinan adalah saldo dari bulan lalu. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan membuat jurnal umum dari beberapa transaksi dari tanggal-tanggal yang akan saya sebutkan, yaitu tanggal 7, tanggal 16, 20, 22, dan tanggal 30. Sebelum itu pastiin kalian udah tahu bentuk dari jurnal umum, yaitu kayak gini. Adanya tanggal, akun, debit, dan kredit. Gampang banget buat diingat. Dan untuk mencatat transaksi jurnal umum, kita harus tahu juga akun-akun itu dicatatnya di kolom apa. Ini udah aku bikinin tabelnya, semoga berguna. Bisa langsung di screenshot. Oke, langsung aja. Transaksi pertama yaitu tanggal 7 adalah membeli perlengkapan 21 juta secara tunai atau cash dan peralatan 90 juta secara kredit atau ngutang. Jurnalnya adalah ditulis dulu tanggal 7, tulis perlengkapan 21 juta di debit dan kas di kredit. Kenapa kas di kredit? Karena kita beli perlengkapan pakai uang tunai atau cash, jadi cash kita berkurang, maka ditaruh di kredit. Di tanggal 7 ini juga ada transaksi beli peralatan 90 juta secara kredit. Jadi jurnalnya ditulis tanggal 7, tulis peralatan 90 juta. Peralatan kita bertambah senilai 90 juta di debit. Karena ngutang, jadi nulisnya utang usaha 90 juta di kredit. Next, tanggal 16, ada transaksi menerima pendapatan jasa sebesar 30 juta. Jadi, ceritanya kita dapat pendapatan jasa. Karena dapat pendapatan, kita dapat kas atau uang. Sesuai dari tabel yang ini, ketika kas kita bertambah, maka ditulis di debit. Dan ketika pendapatan kita bertambah, ditulis di kredit. Jadi tabel itu adalah patokan kita ketika mau nulis di jurnal umum. Jurnalnya adalah kas kita bertambah ditulis di debit 30 juta dan pendapatan jasa bertambah ditulis di kredit 30 juta. Kemudian ada tanggal 20. Transaksinya adalah menyelesaikan pekerjaan sebesar 21.600.000 telah dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu kemudian. Jadi, kita udah nyelesain pekerjaan 21.600.000, tapi dia ngutang, dibayarnya seminggu lagi. Jurnalnya, piutang usaha 21.600.000 di debit, pendapatan jasa di kredit 21.600.000. Kenapa mesti piutang usaha? Karena piutang usaha artinya pihak lain atau ada orang lain yang ngutang ke kita. Sedangkan utang usaha adalah utang kita kepada pihak lain. Tanggal berikutnya adalah tanggal 22. Transaksinya adalah membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 18 juta. Jurnalnya yaitu utang usaha di debit 18 juta dan kas 18 juta di kredit. Utang kita berkurang berarti ditulis di debit dan kas kita berkurang jadi ditaruh di kredit. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 30 dengan transaksi membayar gaji pegawai 21 juta. Jurnalnya adalah mendebit beban gaji 21 juta dan mengkredit kas 21 juta. Begitu pembahasan untuk jurnal umum udah selesai. Sekarang kita bakalan posting jurnal umum ke buku besar. Untuk buku besar bentukannya kayak gini. Dan buku besar ada beberapa bentuk lain. Bisa cari aja di internet biar kalian dapat ilmu yang lebih banyak. Kalau di internet kan pasti bakal nyari-nyari yang lain juga. Oke, kita bikin yang saldo ganda. Jadi debit kreditnya ada 2. Untuk buku besar di kiri ada nama akun, kanan nomor akun. Nama akun diisi sama akun kas, perlengkapan, piutang, dan sebagainya, pokoknya yang itu. Dan cara posting buku besar adalah dengan melihat jurnal umum. Tapi sebelum itu,
Di soal tadi kan ada saldo-saldo akun. Jadi kita mesti pindahin dulu saldo-saldonya. Contohnya, akun kas saldonya tadi di soal ada 197.100.000. Maka cari akun kas di buku besar, lalu tuliskan saldo kas dengan tanggal 1 di debit dengan keterangan saldo awal atau saldo sebesar 197.100.000 dan dipindah aja semua saldo-saldonya sesuai dengan akun masing-masing. Oke, sekarang kita coba posting dari jurnal umum ke buku besar. Di kolom pertama di jurnal umum ada tanggal 7 dengan akun perlengkapan. Jadi kita cari dulu akun perlengkapan di buku besar. Nah, ditulis di sana tanggal 7 dengan keterangan kas dan 21 juta di debit. Kolom keterangan kenapa ditulis kas? Karena kita beli perlengkapan pakai kas, gitu aja sih. Setelah posting akun perlengkapan tanggal 7, kita isi kolom referensi atau ref di jurnal umum dengan nomor akun perlengkapan yaitu 1 strip 1310. Selanjutnya di kolom kedua di jurnal umum ada akun kas. Kita lakuin hal yang sama kayak tadi, isi tanggal transaksi, keterangan, dan nominalnya di kredit atau debit. Dan jangan lupa buat isi kolom referensi setelah diposting biar nggak ketulis 2 kali di buku besar. Kemudian kalian bisa posting-posting aja semuanya ke buku besar. Dan setelah semua akun kita posting, kita akan membuat neraca saldo. Dan sebenarnya semuanya cuma dipindah-pindahin doang sih setelah bikin jurnal umum. Cuma ya gitu, kadang suka salah nulis, jadinya bikin kita tuh nggak balance gitu, dan itu bikin pusing banget. Oke, jadi sekarang kita bakalan ngeposting ke neraca saldo. Jadi saldo akhir dari setiap akun di buku besar dipindahin ke kolom neraca saldo. Kolom nomor akun dan akun isi aja, tinggal copy paste. Kemudian kita lihat di buku besar, saldo akhir akun kas adalah 168.900.000. Masukin nominalnya sesuai dia di debit atau di kredit. Dan seterusnya. Total keduanya antara debit dan kredit harus sama. Dan ya, kalau misalnya udah sama neraca saldonya debit sama kredit, ya berarti tugas kita udah selesai, karena tugasnya cuma disuruh bikin jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Oke, asli lumayan ngap sih. Ini aku stop berkali-kali karena jarang bikin ginian, dan semoga bisa lebih ngerti. Gak apa-apa walaupun sedikit-sedikit, itu udah lumayan berharga banget buat aku, karena ya kalian bisa ngerti walaupun sedikit dengan penjelasan aku yang kayak gini. Kita juga harus banget sabar belajar kayak gini. Oke lah, takut malah curhat, jadi sekian untuk pembahasannya. Maaf banget kalau banyak kurangnya. Dan ini channel rekomendasi buat belajar akuntansi, Bu Dewi Nursani. Kayaknya aku lihat beliau fokusnya ke udah mulai nggak jelas nih. Kayaknya aku lihat beliau fokusnya ke akuntansi perusahaan jasa, tapi nggak tahu juga, aku nggak stok sampai bawah sih. Dan ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah mau dengerin.